Sebelum kita memulai renungan kita hari ini, marilah kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau tetap melindungi kami hingga saat ini. Allah Bapa yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon, utuslah Roh-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga apa yang akan kami dengarkan dan kami renungkan dapat kami pahami dengan baik dan benar. Karena Kristus Tuhan kami. Amin. Kita membaca Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai dengan 29. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubungan dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambil sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengar Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengar dia. Akhirnya, tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan pembesar-besarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberi kepadamu. Lalu bersumpahlah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpah dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.
Dari bacaan Injil tadi, saya akan membawakan renungan dengan judul Sumpah yang Berujung Kesedihan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil tadi, penginjil Markus mau mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana kita mengambil keputusan yang baik dan benar. Dalam bacaan Injil tadi mengisahkan bagaimana pertikaian antara Raja Herodes dan Raja Herodias karena Yohanes Pembaptis. Raja Herodias sangat membenci Yohanes Pembaptis, bahkan ia berencana untuk membunuhnya. Tetapi Raja Herodes sangat menyukai Yohanes Pembaptis dan ia berniat untuk melindungi Yohanes Pembaptis dari Raja Herodias. Namun perlindungan Raja Herodes terhadap Yohanes Pembaptis harus ia akhiri karena sumpahnya sendiri. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita mengambil sumpah atau janji kepada sesama, kepada sahabat, atau kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, sumpah bukanlah hal yang baik, karena setiap kali dalam sumpah akan berakhir dengan sebuah pengorbanan. Sumpah sama halnya dengan janji, dan janji sama dengan utang yang harus kita bayar dalam keadaan apapun. Marilah kita merenung dan bertanya kepada diri, apakah selama ini seringkali saya membuat sumpah kepada orang lain dan saya mengorbankan hal yang lain yang membuat saya menderita sendiri. Akhir perenungan saya mau katakan, jangan bersumpah ketika sedang bahagia, tetapi jangan mengambil keputusan ketika sedang menderita. Semoga saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menutup renungan kita hari ini dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami hingga saat ini. Semoga apa yang telah kami dengar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, sertailah kami selalu dalam mengambil keputusan, sehingga kami tidak merasa sedih dengan keputusan yang kami ambil. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.